Renungan harian dan ilustrasi menunjukkan hati. Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Amsal pukul 23:19. Tujuan adalah ketetapan yang hendak dicapai. Sering orang salah bertindak dalam suatu perkara karena ia tidak mengetahui dengan benar tujuan yang hendak dicapai. Pada sisi lain, orang yang terlalu fokus pada tujuan tanpa mengetahui keadaan di sekitarnya akan menyebabkan kesalahan fatal. Pada pertandingan sepak bola antar sekolah di mana kedua kesebelasan tidak ada yang memakai pakaian seragam, seorang pemain cadangan masuk lapangan dan ia berlari dengan sangat cepat menggiring bola dan memasukkannya ke gawang timnya sendiri. Menunjukkan hati adalah ketetapan untuk mengatur hati agar terus berjalan pada rel yang tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik hati itu sendiri. Jalan yang benar adalah cara hidup yang tidak salah dalam tatanan kehidupan sosial, agama, dan hukum. Hati yang tertuju ke sana, ke jalan yang benar itu, adalah orang yang menjadi bijak. Hanya orang yang mendengar dengan baik ajaran sehat dari orang tua, dan pihak yang bertanggung jawab demi pembentukan karakter yang baik dan benar akan menjadi orang bijak yang membangun dirinya sendiri dan kehidupan yang bahagia dan senang. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14:6. Renungan kedua. Doa, berkuasa dan mendatangkan mujizat. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kisah Para Rasul 12:5. Menjadi orang Kristen harus mau menderita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi pukul 1:29. Penderitaan ini dialami juga oleh orang-orang Kristen di zaman para rasul. Ketika Raja Herodes memerintah, terjadilah kekerasan dan penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Herodes dengan kejamnya menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang, ayat 2. Kemudian Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus, di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, ayat 4. Tidak dapat dibayangkan seperti apa perasaan Petrus ketika itu karena ia pasti akan bernasib sama seperti Yakobus karena ia dikawal dengan ketat oleh para prajurit Herodes. Lagi pula kaki dan tangan Petrus dibelenggu dengan rantai yang kuat. Secara manusia habislah sudah harapan Petrus menikmati hidup. Kematian sudah di depan mata. Ia letih dan tak berdaya yang membuatnya tertidur. Petrus hanya bisa berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, terbelenggu rantai yang kuat, terbelenggu berbagai macam persoalan hidup, penyakit, krisis, dosa, dan lain-lain. Hidup seperti dalam penjara, tak berdaya dan tanpa harapan karena tak seorang pun memperhatikan dan menolong kita. Petrus pun tak dapat bergerak untuk lepas dan esok hari kematian pasti dialaminya. Tetapi ajaib, Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa,
mujizat yang sama sekali tak terpikir oleh akal manusia terjadilah. Semua karena doa dari jemaat seperti tertulis, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat Nas. Bukan sembarang doa, tapi doa yang tekun dan penuh iman. Karena ketekunannya tergeraklah sorga dan kuasa Allah pun bekerja. Dia mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan semua belenggu yang mengikat Petrus. Apabila Tuhan turun tangan, tak ada yang mustahil baginya. Ilustrasi. Cermin ajaib. Alkisah di sebuah pasar gelap yang menjual barang-barang antik. Ada sebuah cermin yang sangat aneh. Cermin itu tidak memantulkan pakaian, riasan wajah, atau perhiasan yang dipakai. Jika seorang raja berdiri di depannya dengan mahkota emas, cermin itu mungkin hanya akan menampilkan seorang pengemis yang ketakutan. Jika seorang pemuda biasa yang jujur berdiri di sana, cermin itu mungkin akan menampilkan sosok ksatria yang perkasa. Seorang wanita kaya raya yang merasa dirinya paling cantik di kota itu penasaran. Ia memakai gaun sutra terbaik, berlian yang menyilaukan, dan bedak yang paling mahal. Ia berdiri di depan cermin itu dengan penuh percaya diri. Namun, ia menjerit histeris. Di dalam cermin itu, yang tampak bukan dirinya yang cantik, melainkan sesosok makhluk kecil yang kurus kering dan terlihat sangat haus. "Cermin ini rusak," teriaknya pada si penjual. Si penjual tua hanya tertawa kecil. "Cermin ini tidak menampilkan apa yang kamu pakai di kulitmu, Nyonya. Ia menampilkan apa yang kamu beri makan di dalam jiwamu. Selama ini Anda hanya memberi makan kesombongan dan rasa lapar akan pujian, maka itulah yang terpantul. Cermin ini tidak bisa berbohong demi perasaanmu. Kita sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memoles pantulan luar kita. Kita ingin orang melihat kita sukses, kaya, cantik, atau hebat. Kita sibuk mengedit profil agar terlihat sempurna, padahal di dalam batin, kita mungkin sedang mengalami kekeringan yang hebat. Dunia mungkin bisa kita tipu dengan topeng yang kita pakai, tapi realitas batiniah kita tidak bisa disembunyikan selamanya. Keindahan yang sejati bukan tentang apa yang menempel di tubuh kita, keindahan sejati adalah tentang apa yang tumbuh di dalam karakter kita. Jangan sampai ketika semua hiasan duniawi ini dilepaskan, tidak ada yang tersisa dari diri kita kecuali kekosongan. Rawatlah jiwa kita sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada kita merawat penampilan kita. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16:7b